eh, keganasan kedua tersering pada pria. Pada systematic review studi autopsi dilaporkan bahwa prevalensi CA prostat pada usia di bawah 30 tahun ditemukan sekitar 3% dan prevalensinya meningkat menjadi 59% pada usia 40 pada usia lebih dari 79 tahun. Insidensi CA prostat menjadi tertinggi di Australia, New Zealand, kemudian di Amerika Utara dan Eropa, karena semakin luasnya pemeriksaan PSA pada populasi yang tua. Next, etiologi prostate cancer disebabkan beberapa genetik faktor yang berasosiasi dengan prostate cancer. Tapi sampai saat ini masih banyak trial untuk screening kerentanan genetik yang berhubungan dengan prostate cancer. Yang terbaru ini seperti ditemukannya gen-gen BRCA2 yang berasosiasi dengan peningkatan risiko prostate cancer. Kemudian pengaruh faktor lingkungan juga mempunyai efek terhadap resiko dan insidensi kanker prostat. Untuk 5-alfa reduksase inhibitor tidak di-approval oleh European Medicine Approval untuk pencegahan prostate cancer. Kemudian pada laki-laki yang terjadi hipogonadism, dengan pemberian suplemen testosteron itu tidak menyebabkan peningkatan resiko prostate cancer. Next. Ini adalah klasifikasi dan staging dari prostate cancer. Dari T0 dia tidak didapatkan tumor. Untuk T1, T1 merupakan dia pada RT tidak didapatkan keabnormalan. Untuk T1A terdapat temuan histologi secara insidental pada reseksi prostat sebanyak kurang dari 55%. Untuk T1B terdapat temuan histologi pada reseksi prostat lebih dari 5%. Kemudian pada T1C didapatkan adanya temuan histologi pada biopsi prostat. Untuk T2 ini merupakan staging yang teraba pada rectal 2C. Untuk T2A dia teraba kurang dari setengah lobus pada satu lobus prostat. Untuk T2B dia terdapat nodul pada setengah lobus prostat, tapi tidak lebih dari kedua lobus prostat. Untuk T2C, tumor didapatkan pada kedua lobus prostat. Untuk T3 ditemukan extending tumor prostat pada di luar kapsul prostat. Misalnya untuk T didapatkan pada jaringan ekstra kapsular, kemudian T2B sampai ke vesika seminalis. Untuk T4 dia di luar vesika seminalis sampai dengan sphincter, kemudian musculus levator dan pelvic wall. Untuk nodalnya sendiri, N0 tidak didapatkan nodal invasi, kemudian N1 didapatkan nodal pada limfonodi regional. Untuk metastasisnya, untuk M1 didapatkan metastasis pada non-regional limfonodi. Untuk M1B didapatkan metastasis pada bone, kemudian M1C ditemukan pada visceral atau other site. Next. Gleason SOR dan ISUP atau International Society of Urology Pathology. Gleason score 2-6 setara dengan ISUP grade 1. Untuk Gleason score 3+4 sama dengan ISUP grade 2. 4+3 sama dengan ISUP grade 3. Kemudian PSA 8 sama dengan ISUP 4. Kemudian Gleason score 9-10 sama dengan ISUP grade 5. Next. Ini untuk definisi dari
stratifikasi dari prostat cancer yang localized dan locally advanced. Untuk yang localized dibagi 3, yaitu dengan low risk, intermediate risk, dan high risk, dilihat berdasarkan PSA, Gleason score, dan tumor pada prostat. Untuk low risk bisa didapatkan PSA kurang dari 10 nanogram per mililiter, kemudian dengan Gleason score kurang dari 7, dan tumor clinical T1 sampai T2A. Untuk intermediate risk, PSA antara 10 sampai 20, dengan Gleason score 7, kemudian clinical T2B. Untuk high risk, PSA lebih dari 20, dengan Gleason score lebih dari 7, atau clinical ditemukan clinical T2C. Untuk locally advanced sendiri, ditemukan any PSA, any Gleason score dengan clinical T3 sampai T4 atau adanya clinical nodal, clinical positif nodal. Next. Ini diagnostik evaluasinya. Jadi dari rekomendasi ini didapatkan sebenarnya dilakukan pemeriksaan PSA pada laki-laki yang well informed. Kalau dari perbandingan dari EAU guideline yang 2019, di sini bedanya adalah terdapat penambahan laki-laki dengan carry yang BRCA2 mutasi lebih dari 40 tahun. Itu bisa dilakukan untuk pemeriksaan PSA karena dia mempunyai resiko peningkatan kejadian prostate cancer. Next. Diagnosis evaluasi biopsi prostat. Biopsi prostat ini bisa dilakukan dengan antara temuan DRE dan FA level dengan dilakukan dengan menggunakan guiding ultrasonografi atau transrektal ultrasonografi. Kemudian biopsi ini bisa dilakukan transrektal atau transperineal. Kemudian adanya biopsi prostat lebih pada transrektal bisa meningkatkan resiko infeksi daripada transperineal. Next. Indikasi untuk dilakukan repeat biopsi, salah satunya ada peningkatan atau persisten peningkatan PSA, kecurigaan pada digital rectal examination. Ini mempunyai resiko 5-30%. Kemudian adanya atypical small acinal proliferation, kemudian multiple biopsy site dengan hasil high grade prostatic intraepithelial neoplasia. Kemudian didapatkan high grade prostatic intraepithelial neoplasia, intraduktal karsinoma pada temuan soliter, dia lebih dari 90% meningkatkan resiko prostate cancer yang high grade. Yang didapatkan temuan positif pada multiparametric MRI. Next. Oke, ini salah satu komplikasi terjadinya pasca biopsi prostat. Paling sering adalah dia menyebabkan hematospermia, kemudian diikuti dengan hematuria dan rectal bleeding, dan tanda-tanda infeksi prostatitis, demam, dan epididymitis. Next. Dengan resiko infeksi ini, maka pada biopsi prostat dianjurkan untuk pemberian antibiotik intravenous dari golongan quinolone dengan single dose. Untuk pemberiannya ini pernah dilakukan trial dengan pemberian single dose dan pemberian antibiotik selama 3 hari tidak memberikan hasil yang berbeda bermakna. Next. Untuk sampling core biopsinya sendiri, dilakukan 10-12 core biopsi. Jika dilakukan lebih dari 12 core biopsi, tidak memberikan hasil yang signifikan dengan
berapapun besar prostatnya. Next. Next. Untuk modalitas terapinya terdapat different treatment, yaitu ada active surveillance dan watchful waiting. Active surveillance ini dilakukan biasanya pada pasien-pasien dengan prostate cancer yang low risk. Dia ini nanti akan dilakukan surveillance dengan pemeriksaan DRE, PSA, dan imaging secara rutin untuk menilai progresivitas dari prostate cancer-nya. Kemudian jika didapatkan temuan pada saat surveillance, maka kemudian akan dilakukan intervensi. Untuk watchful waiting sendiri ini konservatif manajemen pada pasien-pasien yang sudah paliatif atau tidak memungkinkan diberikan terapi baik sistemik terapi ataupun pembedahan. Untuk watchful waiting ini nanti akan diberikan terapi-terapi simptomatik untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Next. Ini adalah perbedaan antara active surveillance dan watchful waiting. Active surveillance untuk kuratif terapi pada yang low risk, watchful waiting untuk paliatif. Follow up-nya terschedule, sedangkan untuk watchful waiting dia patient spesifik, artinya jika pasien terdapat keluhan maka akan dilakukan terapi pada keluhannya. Untuk active surveillance dilakukan pemeriksaan DRE, PSA, imaging dan biopsi pada temuan saat dilakukan surveillance. Untuk life expectancy-nya dilakukan active surveillance jika terdapat life expectancy lebih dari 10 tahun. Tujuannya adalah untuk meminimalisir treatment atau yang menyebabkan toksisitas pada pasien yang mempengaruhi survivalnya. Dan untuk watchful waiting adalah tujuannya untuk meminimalisir treatment yang bisa memperburuk kondisi pasien pada pasien-pasien yang paliatif. Next. Untuk radikal prostatektomi ini dilakukan untuk eradikasi tumornya dengan mengambil jaringan prostat beserta kapsulnya dan vesicula seminalis dan uretra prostatikanya bisa menggunakan dengan cara approach open, laparoskopik ataupun robotik. Pada systematic review saat dilakukan radical prostatektomi juga dilakukan pelvic lymph node dissection. Next. Untuk radioterapi sendiri ini ada IMRT yang sebagai gold standard extra beam radioterapi. Kemudian dia bisa dikombinasikan setelah dilakukan radikal prostatektomi ataupun terapi hormonal. Tapi radioterapi ini juga memiliki efek samping pada gastrointestinal dan dari tract setelah dilakukan extra beam radioterapi. Next. Untuk hormonal terapi di sini kan ada CAB atau complete androgen blockage, jadi dia mensupresi sekresi daripada androgen dan menginhibisi androgen reseptor yang bekerja pada sel prostat. So, androgen deprivation terapinya ini bisa surgical atau hormonal. Surgical dengan bilateral apikektomi, kemudian hormonal bisa menurunkan estrogen, LHRH agonis dan LHRH antagonis. Dan untuk pada androgen reseptor digunakan steroid
steroid banyak menggunakan flutamide, ada flutamide dan flutamide. Next, untuk hormonal terapi yang LH-RH agonis ini ya menyebabkan peningkatan yang kan pada LH dan FSH, sehingga jadi yang namanya flare up phenomenon terjadi 2-3 hari setelah pemberian. Paling tidak nanti dia akan bertahan sampai 1 minggu keluhan flare up tersebut. Di antaranya dia bisa menyebabkan nyeri pada tulang, acute bladder outlet obstruction, spinal cord compression, dan cardiovascular death. Kemudian untuk terapi ini biasanya diberikan dengan anti androgen, tetapi anti androgen ini tidak bisa secara komplit untuk menghilangkan resiko-resiko flare up yang terjadi. Kemudian level kastrasi pada hormonal terapi akan diperoleh 2-4 minggu setelah hormonal terapi. Ini adalah LH-RH antagonis. LH-RH antagonis ini bekerja setelah langsung, tidak seperti agonis tadi yang dia menyebabkan testosteron surge yang kemudian negatif feedback negatif pada hipotalamus untuk menekan produksi androgen. Kalau dia LH-RH agonis ini dia langsung memberikan efek menekan androgen pada pusat, sehingga langsung mengurangi androgen yang diproduksi. Untuk pasien ini akan rata-rata mencapai level kastrasi pada hari ketiga dibandingkan dengan LH-RH agonis tadi yang membutuhkan waktu 2-4 minggu. Next. Untuk anti androgen yang steroid ini salah satunya dia menyebabkan efek seperti ginekomastia, kemudian efek kardiovaskular toxicity ini yang paling sering, dan hepatotoksik. Dan untuk non steroid anti androgen ini mempunyai efek yang jauh lebih favorable dibanding dengan yang steroid anti androgen. Next. Ditemukan adanya terapi pada CRPC seperti arbiratoran asetat yang bekerja pada gen CP17. Ya, ini signifikan untuk menurunkan testosteron intraseluler pada sel kanker secara intrakrin di dalam sel itu sendiri. Pemberian aldosteron asetat ini biasanya disertai dengan pemberian prednison atau prednisolon untuk mencegah adanya drug induced aldosteronism. Kemudian ada anti androgen terbaru, enzalutamide, dia mempunyai afinitas yang lebih tinggi daripada bicalutamide terhadap reseptor androgen yang ada di prostate cancer. Next. Ini adalah treatment by stage-nya, dari low risk, intermediate risk, high risk, locally advanced, sampai nanti metastatik dan CRPC. Untuk yang pasien-pasien dengan low risk disease ini, active surveillance direkomendasikan dengan pasien yang mempunyai life expectancy lebih dari 10 tahun. Ada penelitian yang membandingkan antara dilakukannya active surveillance dengan radical prostatectomy pada pasien-pasien yang low risk. Pasien yang dilakukan radical prostatectomy memang sedikit memiliki hasil yang lebih baik daripada active surveillance, tapi hal itu tidak berbeda secara signifikan. Dan pertimbangan lainnya adalah efek yang diberikan setelah dilakukan radical prostatectomy tidak banding dengan yang didapatkan pada saat active surveillance pada pasien-pasien dengan low risk disease.
Next. Untuk yang intermediate risk disease, yang direkomendasikan ini adalah radikal prostatektomi dengan pasien mempunyai life expectancy lebih dari 10 tahun. Kemudian bisa dilanjutkan dengan radioterapi dengan EBRT 76 Gray dan pemberian ADT bisa dikombinasikan dengan brachytherapy ya. Next. Untuk high risk disease, high risk localized disease ini radikal prostatektomi masih diberikan sebagai multimodal terapi, artinya dia tidak diberikan sendirian sebagai agen untuk tumor removal, tapi dia diberikan berdampingan dengan radioterapi dan ADT long term 2-3 tahun. Next. Untuk yang locally advanced, juga masih ada tempat untuk dilakukan radikal prostatektomi dan radioterapi dan pembelian long term ADT juga dipertimbangkan. Next. Untuk metastatik sendiri sebenarnya dibedakan ya low volume atau high volume. Dia diberikan ADT untuk pasien-pasien dengan post presentation M1. Jika dia dengan kondisi cukup baik bisa diberikan ADT dengan kemoterapi docetaxel atau ADT dengan abiraterone dengan prednison atau prednisolon. Untuk pasien-pasien yang dengan presentasi metastatik low volume, maka bisa diberikan ADT dikombinasi dengan radioterapi. Next. Untuk CRPC ini didefinisikan adanya 3 kali peningkatan PSA paling tidak dengan interval 1 minggu dengan peningkatan 2 kali 50% di atas nadir dan PSA lebih dari 2 nanogram per mililiter, atau pada temuan radiologi ditemukan lesi 2 atau lebih lesi pada tulang pada bone scan atau soft tissue menggunakan respon evaluation criteria of solid tumor. Next. Untuk terapinya CRPC sendiri itu sebenarnya hampir-hampir sama dengan metastatik. Pemberian ADT tetap diberikan agar level kastrasi tetap tercapai di bawah 20 desiliter per mililiter, kemudian ditambah dengan pemberian sitotoksik seperti docetaxel 75 mg per meter persegi setiap 3 minggu. Dan bisa dipertimbangkan untuk pemberian carbacitaxel untuk pasien yang sebelumnya telah diterapi dengan docetaxel dalam 12 minggu. Kemudian bisa diberikan juga abiraterone atau enzalutamide. Untuk suportif terapi pada CRPC seperti adanya keluhan-keluhan seperti penyebaran pada tulang, bisa diberikan terapi suportif seperti pembelian bifosfonat. Kemudian untuk impending spinal cord compression bisa dibelikan dengan lokal treatment seperti radioterapi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon asuh.